Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin Thahal amin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nukhlisun niyyata lillahi tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali pada acara yang insya Allah penuh dengan manfaat dan berkah ini. Amin. Salawat serta salam mari kita ucapkan kepada junjungan kita aturkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat beserta keluarganya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit tentang i'rab rafa. Apa itu yang dimaksud dengan i'rab rafa? Kemudian apa saja tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah yang pertama adalah dhammah, kemudian waw, kemudian alif, kemudian nun. Kemudian kita juga sudah mempelajari letak dhammah sebagai tanda rafa, bahwa dhammah menjadi tanda rafa pada 3 tempat. Pada 4 tempat, saya ulangi, pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Kemudian setelah isim mufrad contohnya ja'a zaidun, jamak taksir contohnya ja'a ar-rijalu. Ja'a artinya telah datang. Kemudian jamak muannas salim contohnya ja'atil muslimatu. Kemudian fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu apapun. Contohnya yadribu atau yadrusu zaidun. Yadrusu zaidun. Yadrusu artinya sedang belajar. Zaidun zaid. Zaid sedang belajar. Baik. Kemudian setelah dhammah, tanda rafa adalah waw. Waw menjadi tanda rafa pada 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan al-asmaul khamsah. Jamak mudzakkar salim dan al-asma al-khamsah. Jamak mudzakkar salim contohnya ja'a al-muslimuna. Ja'al muslimuna. Kemudian al-asmaul khamsah contohnya ja'a abuka. Al-asmaul khamsah adalah isim yang 5, yaitu abun, akhun, hamun, famun, abuka akhuka, hamuka, fuka, zumalin.
Jadi itulah yang dimaksud dengan al-asma al-khamsah. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan mempelajari, mengkaji bersama tanda rofa yang berupa alif. Silakan Bapak Ibu, materi yang sudah di-share ke grup untuk dibuka. Ya, kemarin juga kita telah mempelajari definisi tentang isim mufrad. Isim mufrad artinya adalah isim yang bermakna tunggal, seperti Zaidun artinya seorang Zaid, rojulun seorang laki-laki, qalamun sebuah pena, dan lain sebagainya. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir artinya adalah ma taghayyara am bina'i mufradihi. Jamak yang berubah dari bentuk asalnya, bentuk mufradnya. Contoh, kitabun menjadi kutubun. Yang awalnya bentuk mufradnya itu tersusun dari 4 huruf, setelah menjadi jamak dia menjadi 3 huruf. Kitabun, kutubun. Kitabun, kafta, alif dan ba. Kutubun, kafta, ba. Masjidun yang awalnya tersusun dari 4 huruf menjadi masajid. Mim, sin, alif, jim, dal menjadi 5 huruf. Jadi apabila ada jamak yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, bukan berarti tidak ada tambahan sama sekali, tidak. Akan tetapi artinya adalah bentuk mufradnya itu berubah, berbeda dengan, maaf, saya ulangi, bentuk jamaknya itu berubah dan berbeda dari bentuk mufradnya. Apabila ada jamak yang bentuknya itu berubah dan berbeda dengan bentuk mufradnya, maka itu adalah jamak taksir. Kemudian jamak muannats salim. Jamak muannats salim adalah jamak yang dengan menambahkan waw nun pada saat rofa dan ya nun pada saat nasab dan jar. Kemudian contohnya ya muslimuna. Ya, contohnya muslimuna, ja'al muslimuna, ra'aitul muslimina, dan marartu bil muslimina. Kemudian yang selanjutnya adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim artinya adalah jamak yang dengan menambahkan alif dan ta. Contohnya muslimatun, tholibatun, dan lain sebagainya. Mukminatun, dan lain sebagainya. Jadi itulah materi yang telah kita kaji bersama pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan tanda i'rab rafa, yaitu alif. Baik, al-mu'allif rahimahullah berkata, wa amma alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan.
Alif menjadi alamat, menjadi tanda bagi i'rab rafa khusus pada isim tasniyah, isim musanna, isim yang memberikan makna ganda, makna dua. Itu yang disebut dengan isim musanna atau isim tasniyah. Maksudnya alif menjadi tanda bagi i'rab rafa hanya terdapat pada isim musanna. Jadi jika Bapak Ibu menemukan isim musanna dan posisinya ya statusnya sebagai isim yang ber-i'rab rafa, maka pasti tandanya adalah alif. Contoh, muslimani. Ja'a al-muslimani. Ja'a az-zaidani. Dan lain sebagainya. Seperti dalam contoh, Ja'a az-zaidani. Dua Zaid itu telah datang. Ja'al muslimani. Dua muslim itu telah datang. Hadzani al-kitabani. Ini adalah dua buah kitab. Jadi tanda rafa pada isim musanna adalah alif. Kemudian nunnya bagaimana? Nun ini disebut nun iwad anit tanwin. Nun yang bukan merupakan tanda i'rab, nun yang bukan merupakan tanda i'rab, akan tetapi nun di sini begitu juga pada jamak mudzakkar salim disebut dengan nun iwad. Nun iwad artinya pengganti. Nun yang ditambahkan sebagai ganti dari tanwin pada isim mufrad. Jadi nun di sini bukan tanda i'rab, akan tetapi yang menjadi tanda i'rab adalah alifnya. Hadzanil kitabani, al-kitabani, al-muslimani, az-zaidani, dan lain sebagainya. Isim tasniyah definisinya adalah madalla ala tsnaini bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati. Isim tasniyah definisinya adalah lafaz yang menunjukkan dua, makna dua, dengan menambahkan alif nun di akhirnya pada saat rafa dan ya nun di akhirnya pada saat nasab dan jar. Contoh yang dirofakan seperti yang disebutkan ja'az zaidani, ja'al muslimani. Sedangkan contoh yang dinasabkan adalah ra'aitu az-zaidaini. Ya. Ketika dia menjadi maf'ul bih atau objek. Alimtul muallimina. Alimtul muallimaini, maaf. Kemudian contoh yang dijarkan seperti marartu bizaidaini, ta'allamtu minal muallimaini. Ta'allamtu artinya aku belajar, minal muallimaini dari dua orang guru. Marartu aku bertemu bizaidaini dengan dua zaid. Alimtu aku tahu al muallimaini dua orang guru. Ra'aitu aku melihat az-zaidaini dua orang zaid. Alif sebagai pengganti dhammah dan ya sebagai pengganti fathah dan kasroh. Sedangkan nun sebagai pengganti tanwin. Nazim Al-Amriti mengatakan wafil musanna nahwu zaidanil alif, dan pada musanna pada isim tasniyah i'rab rafa'nya, tanda rafa'nya dengan memakai alif. Contoh zaidani artinya dua zaid. Alifnya adalah tanda rafa'. Jadi itulah materi kita pada malam hari ini, Bapak Ibu. Untuk berikutnya adalah sesi evaluasi. Ya, kita latihan bersama. Jadi tidak hanya materi yang akan kita sampaikan, akan tetapi biar kita lebih memahami, lebih menancap apa yang kita pelajari pada ingatan kita, maka kita perlu
juga selingi dengan sesi latihan. Namun sebelum itu, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Ini selesai acara, nanti dapat sertifikat nggak, Kak? Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas ya? Baik, kalau begitu kita lanjut pada sesi latihan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini ada 8 contoh kalimat, di mana yang bergaris bawah di sini kita akan baca terlebih dahulu, kemudian kita diminta untuk menyebutkan i'rab yang bergaris bawah, menyebutkan i'rab yang bergaris bawah, beserta tanda i'rabnya, disertai dengan alasan. Baik, ada pertanyaan, nun sebagai pengganti tanwin maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika pada isim mufrad, bukankah dikatakan muslimun, ya kan? Zaidun, muslimatun, dan lain sebagainya. Ya. Qalamun, haqibatun. Nah, pada jamak mudzakkar salim dan isim musanna itu tidak bisa ditanwin, Bapak Ibu. Ya. Lah, sebagai ganti dari tanwin yang ada pada isim mufrad, maka diletakkanlah nun. Maka ditambahkanlah nun pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Itulah artinya tanwin nun aiwadun anit tanwin. Nun yang menjadi pengganti dari tanwin, yakni tanwinnya di mana? Tanwin yang ada pada isim mufrad. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa nggih? Baik. Kita lanjut pada sesi latihan. Oke. Seperti biasa saya persilahkan Bapak Ibu. Oke. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk barangkali ingin mencoba menganalisa i'rab, tanda i'rab beserta alasannya. Barangkali Bapak Ibu masih bingung ya bagaimana caranya. Saya beri contoh. Alasan.
Baik, saya beri contoh yang nomor 1. Yang pertama, tugas kita adalah mengharokati. Qoma Zaidun. Ya, qoma Zaidun. Dari mana saya bisa tahu bahwa itu adalah qoma Zaidun? Ya dari seringnya kita dari pemahaman, Bapak Ibu. Ya, koma artinya telah berdiri, Zaidun Zaid, maka koma Zaidun artinya Zaid telah berdiri. Zaidun, Zaidun karena koma itu fi'il, kata kerja, maka pasti Zaidun menjadi pelakunya atau fa'il atau subjek. Ya. Zaidun fa'il. Fa'il i'rabnya rofa. Tanda rofaknya Zaidun. Zaidun. Tanda rofaknya dhammah. Alasannya karena dia sebagai isim mufrad. Karena dia sebagai isim mufrad. Jadi begitu cara kita menganalisa sebuah kata. Kita menganalisanya dari sisi nahwunya, Bapak Ibu. Dari sisi ilmu nahwunya. Baik, untuk yang kedua, barangkali ada yang ingin mencoba. Silakan, Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustadz, mau coba menjawab. Iya. Tadi sepertinya ada yang ingin mencoba. Mbak Aisyah, silakan. Aisyah. Atau Ibu Aisyah. Aisyah sih. Langsung. Iya, silakan. Ibu Nur Khofifah. Ayo. Ibu Yulia, silakan. Hadza farasun. Sahih. Tanda i'rabnya dhammah. Alasannya karena isim mufrad. Karena isim mufrad, sahih. Hadza farasun. Kira-kira tanda, maaf saya ulangi, hadza farasun. Farasun ini kira-kira statusnya sebagai apa? Mbak Yulia?
Baik. Khobarun, Ustaz. Sahih menjadi khabar. Baik. Barangkali ada yang ingin mencoba yang ketiga. Terima kasih Mbak Yulia. Kalau tidak ada, saya persilahkan lagi. Barangkali ingin melanjutkan. Ya, silahkan. Baik. Langsung saja saya beritahu jawabannya ya. Barangkali Bapak Ibu malu. Baik, farosun isim mufrad, tanda rofaknya dhammah. Rijalun, rijalun ini haula'i rijalun, mereka adalah beberapa orang laki-laki. Rijalun ini adalah jamak dari kata rojulun. Nah, setelah Bapak Ibu tahu bahwa mufradnya rijalun itu rojulun, pasti Bapak Ibu sudah bisa memprediksi bentuk apakah sebenarnya rijalun. Rijalun di sini adalah bentuk jamak taksir. Kenapa? Karena dia mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Nah, karena jamak taksir ini tanda i'rab rofaknya adalah dhammah, oleh karena itu dikatakan haula'i rijalun. Kemudian qamatil hindatu. Al-hindatu adalah jamak dari hindun, jamak muannas salim. Oleh karena itu tanda rofaknya dhammah. Alasannya karena dia jamak muannas salim. Yadribu. Yadribu Zaidun Ahmada. Yadribu Zaidun Ahmada. Yadribu fi'il mudhari' karena akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Oleh karena itu tanda rofaknya berupa dhammah. Nah, setelah fi'il pasti ada fa'il, pasti ada pelakunya, pasti ada subjeknya. Maka Zaidun menjadi subjek, menjadi pelaku. Yadribu artinya memukul, Zaidun pelakunya yang memukul. Zaidun karena fa'il itu pasti i'rabnya rafa. Ini bisa digaris bawahi ya, Bapak Ibu, bisa diingat-ingat bahwa fa'il atau subjek atau pelaku itu pasti i'rabnya rafa. Nah, tanda rafanya adalah dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Alasannya adalah karena dia isim mufrad. Karena dia adalah isim mufrad. Kemudian qama zaiduna, qama zaiduna. Nah, azaiduna fa'il. Fa'il pasti ber'irab rafa. Tanda rafanya waw, az-zaiduna, bukan nun. Nun di sini adalah nun iwad. Nun pengganti dari tanwin. Nah, kenapa tanda rafanya ini waw? Jawabannya adalah, alasannya adalah karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Kemudian akhuka, nama akhuka, nama tidur, akhuka saudara laki-laki. Akhuka di sini karena dia termasuk dari al-asmaul khamsah, isim yang ada 5. Oleh karena itu tanda rafanya adalah waw. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara kita menganalisa sebuah kosakata bahasa Arab dari segi ilmu nahwu, khususnya dari segi i'rabnya beserta
tandanya. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan sampai jam 8 ini. Saya minta maaf tidak bisa lanjut karena saya ada urusan malam ini. Ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan meskipun hanya sedikit bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mari kita akhiri dengan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Kemudian doa khitamul majlis. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum, Ustaz. Wafikum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Ustadz, ini linknya sengaja saya buka karena nanti langsung lanjut dengan khotib. Yang mau ikut kajian setelah ini ada dengan Ustadz Khotib tentang pernikahan, tips-tips bagaimana meraih keluarga sakinah mawaddah warahmah. Oke.